Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini yang ngajarin Pak Sekjen, Pak mesti lengkap nih. Kalau salam dia bilang. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Taufik Majid. Beliau adalah salah satu birokrasi kita yang performanya outstanding. Waktu diangkat jadi dirjen, beliau merupakan dirjen termuda di Kementerian Desa, memegang Direktorat Jenderal yang paling besar dengan lebih dari 40.000 pendamping desa dan anggarannya juga paling besar mengelola desa waktu itu. Siap. Dan sukses lah beliau karena target RPJM waktu itu kecapai semua di bawah beliau. Yang saya hormati juga Pak Jimmy Gani. Pak Jimmy Gani ini juga banyak membantu kita di Kementerian Desa. Dulu kita ada di tim asistensi dan salah satu yang aktif yang hampir setiap hari ke kantor Kementerian Desa membahas program-program kita adalah Pak Jimmy Gani. Kemudian juga Ibu Ria, Pak Rudi dan para panelis lainnya, dan tentu saja yang saya banggakan para kepala desa yang ikut dalam webinar ini, para pendamping desa dan para pengurus BUMDes. Keberhasilan pembangunan desa tentunya tidak lepas dari keberhasilan dari para kepala desa, pendamping desa, dan pengurus BUMDes. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Tentunya webinar ini diharapkan bisa membantu perkembangan ekonomi di desa-desa, terutama pasca dari COVID-19. Kita kemarin prihatin COVID mengalami 2 gelombang di Indonesia, itu yang sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, tapi kita cukup bangga dengan penanganan pemerintah bahwa Indonesia saat ini termasuk salah satu negara yang terbaik dalam menangani COVID-19. Karena hanya ada 6 negara di dunia yang pandemi varian Delta ini bisa dikatakan ditangani dengan baik, salah satunya Indonesia. Bahkan negara-negara maju kayak Amerika, kayak negara-negara Eropa pun sampai sekarang masih struggling, dan Indonesia kita lihat jumlah tambahan penyakit yang kena COVID dari peak-peaknya bisa sampai 50.000, sekarang kita sudah di level 2.000, 3.000. Dan tentunya itu juga karena dukungan dari masyarakat yang komit dalam melaksanakan protokol kesehatan dan ikut mengikuti vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen Pak Sekjen bahwa ekonomi desa itu 82% lebih tergantung pada sektor komoditi, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Dan ternyata kalau kita perhatikan pada saat COVID ekonomi kita turun sampai kita memasuki resesi dalam 2 tahun terakhir lalu, ya, ekonomi kita sempat turun 5%, kemudian naik lagi, dan baru pada semester lalu ekonomi kita sudah mulai bangkit di 5%, kita sudah lepas dari resesi. Mudah-mudahan semester kedua ini juga kita bisa pertahankan, kita tidak balik lagi ke resesi. Tapi yang mencengangkan kita semua bahwa walaupun ekonomi Indonesia turun, tapi sektor pertanian kita tetap ada growth-nya. Gitu. Bahkan di tengah-tengah resesi di Indonesia, sektor pertanian kita ada growth-nya. Dan sektor pertanian itu tentunya dikontribut bukan di kota-kota, tapi yang pasti adalah di desa-desa di Indonesia. Nah, sekarang dengan PPKM mulai diperlonggar, orang juga udah mulai jenuh di rumah gitu. Saya yakin sektor pariwisata ini akan meledak. Nah, dan pariwisata juga mayoritas ada di desa-desa. Ini penting bahwa desa-desa mempersiapkan diri untuk di sektor pariwisata. Nah, yang menarik sesuai dengan tema webinar ini adalah mengorbitkan UMKM dan desa untuk go digital. Karena salah satu kendala dalam pembangunan ekonomi di desa terutama adalah masalah pemasaran. Karena the idea of doing business is to make money. Nah, kalau kita tidak punya pasar atau sulit untuk mendapatkan akses pasar, itu tentunya
satu produk bagus apapun tidak akan jalan. Nah, dunia e-commerce ini, dunia digital ini sangat membantu siapapun, termasuk orang-orang di desa, pemangku-pemangku di desa, masyarakat desa, untuk tanpa modal bisa ikut memasarkan produk-produknya. Tinggal kreativitas dari pemangku kepentingan yang ada di desa-desa, terutama pengurus-pengurus BUMDes sebagai motornya, supaya BUMDes juga membuat usahanya tidak bersaing dengan usaha yang sudah ada di desa, tapi membantu usaha-usaha yang ada di desa itu untuk dipasarkan di luar desa itu melalui e-commerce. Di China melalui e-commerce Taobao itu tahun lalu bisa menjual produk-produdak desa di China, bukan hanya di domestik di China yang saja, tapi juga keluar negeri, itu lebih dari 430 miliar US dollar. Itu kira-kira 4.000 triliun ya, itu lebih besar dari APBN Indonesia saat ini. Ya, tentunya China negara besar lah. Tapi apa yang dilakukan di China sebetulnya bisa di-copy atau di-cloning di Indonesia, karena di Indonesia platform-platform e-commerce juga banyak ya, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Beli-Beli, ada itu. Itu bisa dimanfaatkan. Bahkan sekarang kayak Lion Parcel juga membuat, atau Lion Group membuat platform sendiri, dan mereka mempunyai 50 juta regular customer-nya yang kalau desa bekerja sama itu bisa ikut mempromosikan produk-produk desa. Saya dalam COVID ini kemarin, sebetulnya saya punya keponakan, dia menjual satu suplemen kesehatan, dia masih umur 18 tahun, masih tingkat 2 di kuliah ya. Itu dia bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 200 juta per bulan hanya menjual suplemen kesehatan, karena pada saat COVID dibutuhkan. Bayangkan hanya satu suplemen kesehatan, seorang anak umur 18 tahun melalui platform e-commerce, dia bisa membuka virtual toko dengan bukan penjualan, ya penjualannya itu lebih dari 5 miliar, tapi keuntungannya itu lebih dari 200 sampai 300 juta per bulan. Nah, kalau anak 18 tahun saja bisa melakukan hal semacam itu dengan bantuan platform e-commerce, seharusnya BUMDes yang produknya banyak di desa-desa itu bisa melakukan hal yang sama. Di Malaysia kita sekarang karena PPKM ini banyak orang tinggal di rumah, banyak dari desa-desa Malaysia menjual durian musangking ke Indonesia, itu jadi hot. Padahal Indonesia durian musangking juga ada, durian-durian lainnya juga ada. Nah, itu desa-desa di Indonesia bisa memanfaatkan untuk e-commerce untuk menjual potensi-potensi. Dan yang tidak kalah pentingnya, salah satu komoditi kita ini sekarang kendalanya adalah mata rantainya terlalu panjang. Di bidang hortikultura misalnya, harga cabai itu di level petani sampai di level ibu-ibu di dapur itu bedanya bisa 3 kali lipat. Katakanlah kalau di level petani itu mereka menjualnya 10.000 per kilo, dibeli oleh pedagang kecil dibeli oleh pengumpul besar dijual di pasar induk dijual ke pedagang menengah dijual ke pasar baru sampai ke ibu-ibu. Itu mata rantainya terlalu panjang, makanya bedanya sampai di ibu-ibu itu bisa 30.000 rupiah, 3 kali lipat. Nah, padahal ini bisa dipotong kalau BUMDes misalnya mengumpulkan produk-produk misalnya seperti cabai, dan mungkin bisa disortir dari grade A, grade B, grade C, mungkin bisa di packaging seperempat kilo supaya ibu-ibu bisa membeli kalau udah di packaging seperempat kilo. Dan sekarang ongkos kirim juga murah sekali dari desa-desa ke kota-kota, itu bisa one day delivery. Dan yang membuat dari itu mungkin katakanlah bisa membeli dari petaninya dinaikkan sedikit, tidak 10.000 tapi 15.000, ongkos kirim 5.000, itu masih 20.000, dan mungkin keuntungan dari BUMDes bisa ngambil 5.000 jadi 25.000, sampai di end user itu masih harganya di bawah 30.000. Jadi di level petani harganya bisa dinaikkan, BUMDes bisa untung, atau anak-anak muda di desa yang punya aktivitas seperti ini bisa diuntung, dan di end user dengan harga lebih murah sehingga volumenya lebih banyak dan kualitinya bisa lebih bagus karena tidak melalui mata rantai yang lebih panjang dan bisa dibikin beta agresif. Nah, itu juga bisa menumbuhkan industri downstream-nya.
Nah, teknologi digital ini juga masuk ke sektor finansial. Tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa salah satu target Kementerian Desa udah untuk membentuk desa menjadi cashless. Nah, desa menjadi cashless itu benefitnya adalah tanpa disadari masyarakat desa track record finansialnya bisa kerekam sama sektor keuangan. Jadi karena sudah mempunyai track record, suatu saat, dan sekarang juga mulai banyak dibentuk bank-bank digital ya, suatu saat kalau mau pinjam uang atau butuh akses finansial, itu tidak perlu harus ada assessment lagi, karena track record-nya sudah terrekod secara digital. Jadi, nah ini penting sekali para kepala desa, para pengurus BUMDes, pendamping desa, untuk mengintroduce teknologi e-commerce, teknologi digital, e-finance, dan lain sebagainya ke masyarakat desa. Dan akan banyak produk-produknya. Kayak saya bantu beberapa pegawai di Kementerian Desa yang kebetulan mereka punya akses di sumber udang, di sumber ikan, di sumber apa, saya posting di Instagram saya sampai mereka overloaded gitu, udah nggak bisa terima orderan lagi. Itu padahal baru di Instagram 1 orang. Bagaimana kalau masuk ke e-commerce? Jadi itu akan bisa besar sekali. Jadi harusnya ya, karena desa juga base per kapita GDP juga masih kecil, dengan bantuan e-commerce ini, pertumbuhan ekonomi di desa akan menjadi lebih besar, dan hampir 50% penduduk Indonesia itu ada di desa, sehingga desa di tengah masa recovery ekonomi ini menjadi motor pembangunan ekonomi Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya lagi, seperti saya katakan lagi, sektor pariwisata itu ini akan meledak nih, karena orang sudah jenuh. Mungkin mulai dari pariwisata lokal, karena asing masuk ke Indonesia masih dibatasi, karena kita masih harus mencegah jangan sampai ada gelombang kedua, ketiga daripada COVID-19 ini. Nah, sekarang kan banyak tuh orang bikin YouTube untuk promote desanya, promote itunya, itu juga bahkan bisa jadi income juga buat masyarakat desa kalau misalnya jadi content creator gitu. Mantan sekretaris saya di Kementerian Desa itu Mita, itu juga salah satu bisa menjadi melalui Instagram, melalui YouTube bisa menjadi salah satu Telegram. Itu dia sekarang juga membantu e-commerce, membantu keripik gitu ya. Itu penjualan keripiknya 1 bulan bisa 8.000 box. Hanya dengan konten creator saja. Nah, saya yakin di desa banyak orang-orang yang bisa kreatif kayak Mita. Kita sekarang mungkin pendapatannya dari konten creator aja, dari e-commerce-nya itu bisa di atas 200 juta juga. Nah, ini bisa dikembangkan, mungkin Pak Taufik bisa bekerja sama kembali dengan Bank Dunia atau dengan negara-negara yang bisa mendanai untuk kasih grant untuk membuat pelatihan-pelatihan semacam itu. Dulu Pak Taufik menginisiat pendamping desa, kepala desa dikirim ke luar negeri gitu. Ada ke China, ada ke Vietnam, ada ke itu mungkin sekarang terhenti gara-gara COVID gitu. Coba dihubungin negara-negara tersebut, kalau nggak bisa ngirim, dananya bisa nggak dipakai untuk pelatihan-pelatihan itu Pak Taufik. Ya, terutama pelatihan digital supaya e-commerce-nya bisa jalan. Nah, sektor pariwisata ini akan memberikan Indonesia juga nanti ekonomi juga akan sebagian besar di-drive dari sektor pariwisata. Nah, desa-desa ini bisa curi start, karena sektor pariwisata itu selain menghidupkan ekonomi desa juga bisa menghidupkan yang rumah-rumah dijadiin tempat penginapan, homestay itu, dan potensi-potensi desanya bisa. Dan orang-orang sekarang kan suka wisata alam, apalagi COVID itu suka wisata terbuka. Mungkin program wisatanya kayak mountain bike, kayak hiking, kayak keluarga-keluarga muda itu bisa bagaimana keluarganya bisa ikut nanam padi di sawah, nanam jagung di sawah, belajar masak, belajar nari, itu kan nggak perlu modal besar untuk BUMDes menciptakan itu, bekerja sama dengan masyarakat dengan homestay-nya. Dan paket itu bisa terjangkau, karena sekarang juga pendapatan golongan menengah juga otomatis terpukul, tapi mereka kebutuhan pariwisata itu tidak bisa dibendung, karena mereka udah stres levelnya tinggi karena di rumah terus. Ya, saya dengar juga tingkat perceraian juga naik gara-gara work from home gitu, karena tiap hari ketemu berantem terus gitu. Ya mudah-mudahan desa juga bisa mengurangi potensi perceraian yang ada di Indonesia ini dengan pariwisatanya. Nah,
Tentunya sektor digital itu bisa membantu dalam hal promosi, dalam hal pemasaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena TKI kita di luar negeri ada 8 juta orang. Jadi produk-produk makanan desa, saya lihat di beberapa desa juga udah bisa bikin produk makanan yang dikalengkan, itu juga bisa diekspor. Di bidang distribusi, karena startup e-commerce kita ini sekarang udah lengkap dengan distribusi dan finansialnya gitu. Jadi masyarakat desa atau BUMDes tidak perlu memikirkan hal itu, bisa memanfaatkan yang udah disediakan oleh pelayanan e-commerce yang ada di Indonesia. Dalam hal pembayaran dan perbankan. Produk-produk yang bisa dipromosikan apa aja? Tentunya sektor pertanian. Kayak apukat yang dari satu desa di NTT, saya lupa namanya apa. Sekarang di community saya itu mereka rajin beli melalui e-commerce apukat tersebut. Itu Pak Taufik juga yang mempromosikan kalau nggak salah. Dulu waktu saya jadi menteri nggak pernah dikirimin makanan sama Pak Taufik. Begitu saya nggak jadi menteri, saya sering dikirimin kepiting kenari gitu. Nah itu juga kalau dipromot ke e-commerce itu bisa laku, karena kayak Lion Air itu di Manado dia membuat satu program untuk turis dari China, itu dengan 2 juta rupiah bisa terbang dari kota dari China ke Manado plus nginep 3 hari. Padahal biaya pesawatnya aja nggak dapat 2 juta plus tambah nginep 2 hari. Nah, Lion Air untungnya dari mana? Turis yang dari China datang itu beli produk-produk Indonesia, untungnya dari situ, kayak kepiting dari Indonesia Timur yang langka itu mereka bisa beli dengan harga 200.000 tapi dijual ke turis dengan harga 2 juta rupiah. Jadi untungnya di situ. Nah kalau pakai e-commerce sekarang turis nggak bisa datang ke sini kan tetap bisa kita layani turis-turis dari China itu dengan produk-produk eksotik kita, ikan-ikan kita dan lain sebagainya gitu. Kemudian sektor kerajinan yang tidak kalah pentingnya juga, kesenian itu bisa konten, dan yang tidak kecil itu konten kreator. Ekonomi Korea itu sekarang kalau saya tidak salah, coba tolong dicek, itu 20% di drive dari yang ada arminya, ada itu yang dari penyanyi Korea lah gitu kira-kira ya. Nah di desa itu potensinya besar sekali, orang desa kreatif, jadi konten creator di desa itu juga perlu ditingkatkan. Dan saya yakin sekali kalau desa bisa benar-benar memanfaatkan digital, desa itu akan menjadi pendorong ekonomi recovery di Indonesia. Karena mungkin yang besar-besar di kota itu perlu waktu, karena mereka mungkin bisa default dengan banknya, perlu restructuring. Kalau di desa kan tidak ada beban, tidak ada utang, tidak perlu restructuring, jadi bisa menjadi lebih cepat dalam membantu ekonomi recovery di Indonesia. Mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan pencerahan dari narasumber-narasumber nantinya untuk desa lebih mengenal lagi tentang teknologi digital dan memanfaatkan media e-commerce dan digital untuk bisa mengembangkan potensi desa di pasca dari COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.